Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Apa kabar teman-teman sekalian? Saya doakan semuanya selalu sehat, selalu bahagia, berlimpah rezekinya, dan disegerakan menjadi PNS. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, silakan subscribe channel ini agar channel ini dapat semakin berkembang. Baiklah, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, lanjut ke soal. Ketika seorang pemain bulu tangkis mengayunkan tangan untuk memukul bola, jenis sendi yang terlibat adalah A. Sendi peluru, sendi pelana, dan sendi putar. B. Sendi geser, sendi pelana, dan sendi engsel. C. Sendi peluru, sendi engsel, dan sendi pelana. D. Sendi pelana, sendi putar, dan sendi engsel. E. Sendi pelana, sendi geser, dan sendi putar. Jawabannya adalah C. Sendi peluru, sendi engsel, dan sendi pelana. Suatu aktivitas yang mampu menyehatkan tubuh, baik jasmani maupun rohani adalah A. Bergerak, B. Berolahraga, C. Bermain, D. Berlatih, E. Beraktivitas. Saya berikan waktu agak lama agar teman-teman bisa memilih jawaban mana yang paling tepat. Jawabnya adalah B. Berolahraga. Teknik smash dalam permainan bola voli yang dilakukan saat setter mengumpan dan speaker berlari dan memukul bola saat turun disebut A. Quick smash, B. Full smash, C. Push smash, D. Semi smash, E. Open smash. Jawabannya adalah D. Semi smash. Fase asosiatif dalam belajar motorik berarti A. Siswa dapat mengerjakan tugas tanpa mengingat konsep. B. Siswa mulai mempraktekkan gerakan sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui. C. Siswa mengerjakan tugas gerak tanpa konsep. D. Siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa berpikir lagi. E. Siswa sedang memahami konsep-konsep tentang apa yang akan dipelajarinya. Jawabannya adalah B. Siswa mulai mempraktekkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui. Guru bersama kolaborator melakukan diskusi atau sharing ide, dan juga menganalisis kelemahan yang telah dilakukan pada tahap perencanaan dan tindakan. Kegiatan tersebut di atas dalam penelitian tindakan kelas merupakan tahap A. Refleksi, B. Kolaborasi, C. Perencanaan, D. Tindakan, E. Observasi. Jawabnya adalah A. Refleksi. Teknik pertolongan masuk ke dalam air antara lain, kecuali A. Approach stroking, B. Street jump, C. Run and plunge drift, D. Back jump, E. Long shallow drift. Jawabannya D. Back jump. Prinsip gerakan langkah dasar irama caca ke belakang sama dengan langkah irama caca ke depan. Perbedaannya hanyalah terletak pada A. Kecepatan irama, B. Arah langkah, C. Persiapan gerakan, D. Awalan gerakan, E. Irama langkah. Jawabnya adalah
C. Persiapan gerakan. Tujuan permainan sederhana kereta dorong dalam olahraga pencaksilat untuk melatih A. Kuda-kuda, B. Keseimbangan, C. Koordinasi, D. Daya tahan kekuatan, E. Kekuatan. Ya, jawabannya adalah E. Kekuatan. Perbedaan antara pendidikan jasmani dan olahraga kompetisi atau sport pada aspek penilaian adalah A. Penilaian pendidikan jasmani dengan cara final score, sedangkan olahraga kompetisi dengan cara gain score. B. Penilaian pendidikan jasmani dengan cara gain score, sedangkan olahraga kompetisi dengan cara final score. C. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek sikap, sedangkan olahraga kompetisi pada aspek psikomotor. D. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek kognitif, sedangkan olahraga kompetisi pada aspek afektif. E. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek psikomotor, sedangkan olahraga kompetisi pada aspek sikap dan psikomotor. Jawabnya adalah B. Penilaian pendidikan jasmani dengan cara gain score, sedangkan olahraga kompetisi dengan cara final score. Feedback diungkapkan dengan kata-kata seperti bagus, menyenangkan, pintar, menarik, dan hebat. Disebut A. Specific feedback, B. Positive feedback, C. General feedback, D. Congruent feedback, E. Negative feedback. Jawabnya B. Positive feedback. Salah satu faktor utama untuk mengidentifikasi bakat dalam olahraga adalah A. Motor capacity, B. Motor unity, C. Motor utility, D. Motor plan, E. Motor movement. Jawabnya adalah A. Motor capacity. Faktor utama untuk mengidentifikasi bakat dalam olahraga meliputi A. Anthropometry dan motor educability, B. Physique capacity dan mental capacity, C. Anthropometry dan mental capacity, D. Motor capacity, psychological capacity, dan biometric qualities, E. Indeks massa tubuh, berat badan, dan tinggi badan. Jawabnya adalah E. Indeks massa tubuh, berat badan, dan tinggi badan. Keterampilan gerak stabil yang sedikit atau bahkan tidak menimbulkan pergeseran posisi tubuh bila dipandang dari satu pangkal gerak, termasuk keterampilan gerak A. Lokomotor, B. Psikomotor, C. Non-lokomotor, D. Manipulatif, E. Kasar. Ya, jawabannya adalah C. Gerak non-lokomotor. Proses pembelajaran bola basket dilaksanakan dengan langkah kerja sebagai berikut: penjelasan, demonstrasi, pelaksanaan, evaluasi. Langkah kerja guru PJOK dalam mengajar dengan menggunakan metode A. Inklusi, B. Konvergen, C. Latihan, D. Komando, E. Resipokal. Jawabnya adalah D. Komando. Dribble dengan cara memantulkan bola dari tangan kiri ke tangan kanan atau sebaliknya dalam permainan bola basket disebut A. Bound pass, B. Chest pass, E. Crossover, D. Shooting, E. Seat pass. Jawabnya adalah C. Crossover. Guru PJOK dalam proses pembelajarannya dapat menampilkan bahan presentasi yang bisa menarik perhatian siswa.
Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah A. Microsoft Desktop Publishing, B. Microsoft Database, C. Microsoft Word, D. Microsoft Spreadsheet, E. Microsoft PowerPoint. Jawabannya adalah E. Microsoft PowerPoint. Salah satu komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan adalah A. Kelincahan, B. Koordinasi, C. Keseimbangan, D. Kecepatan, E. Daya tahan. Jawabannya adalah E. Daya tahan. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dan cukup dapat meningkatkan kebugaran jasmani seseorang. Di bawah ini, intensitas latihan yang mendekati harapan tersebut di atas dengan melakukan aktivitas gerak. A. 4 kali seminggu minimal 30 menit. B. Setiap hari minimal 30 menit. C. Setiap hari yang penting ada pembakaran lemak. D. 3 kali dalam seminggu minimal 30 menit. E. 2 kali dalam seminggu minimal 60 menit. Jawabnya adalah A. 4 kali seminggu dalam 30 menit. Posisi lutut kaki depan yang benar saat melakukan gerak topang depan pada jalan cepat adalah A. Dikuatkan, B. Digantung, C. Diluruskan, E. Direndahkan, E. Ditekuk. Jawabannya adalah C. Diluruskan. Variasi materi pembelajaran berdampak langsung kepada siswa terutama sebagai berikut. A. Meningkatkan performa siswa, B. Meningkatkan mutu pengajaran, C. Meningkatkan prestasi belajar, D. Menghindari kebosanan, E. Meningkatkan kedisiplinan siswa. Ya, jawabannya adalah D. Menghindari kebosanan. Anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita disebut A. Autisme, B. Asperger disorder, C. Slow learner, D. Down syndrome, E. Hiperaktif. Jawabnya adalah C. Slow learner. Tulang berikut yang tidak termasuk anggota gerak bawah adalah A. Tulang betis, B. Tulang pengupil, C. Tulang kering, D. Tulang tempurung lutut, E. Semuanya benar. Jawabannya adalah B. Tulang pengupil. Peserta didik yang sudah mencapai dan bahkan melampaui ketuntasan belajar, maka guru perlu melakukan tindakan A. Pengayaan, B. Pelatihan, C. Remedial, D. Percepatan lulusan, E. Pemberian bonus. Jawabannya adalah A. Pengayaan. Ilmu yang mempelajari tentang gerak manusia yang salah satu tujuannya agar terhindar dari cedera disebut A. Kinesiologi, B. Fisiologi, C. Biologi, D. Anatomi, E. Kesehatan olahraga. Jawabannya adalah A. Kinesiologi. Cakupan standar kompetensi lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah meliputi A. Mandiri, kolaboratif, komunikatif, B. Sikap, pengetahuan, keterampilan, C. Beriman, berkarakter, bertanggung jawab, D. Kreatif, produktif, kritis, E. Menguasai ilmu, teknologi, dan seni. Jawabannya adalah C. Beriman, berkarakter, dan bertanggung jawab. Komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran sekurang-kurangnya mencakup A. Pendahuluan, pembelajaran inti, dan penutup, B. Kompetensi utama, materi, kegiatan pembelajaran, metode, media, dan sumber belajar, evaluasi, C. Kompetensi inti, materi,
kegiatan pembelajaran, metode, media dan sumber belajar, evaluasi. D. Tujuan, materi, kegiatan pembelajaran, metode, media, dan sumber belajar, evaluasi. E. Capaian pembelajaran, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Jawabannya adalah D. Tujuan, materi, kegiatan pembelajaran, metode, media dan sumber belajar, evaluasi. Melakukan aktivitas fisik seperti berjalan, jogging, berenang, bersepeda merupakan contoh aktivitas untuk menjaga kesehatan tubuh, khususnya komponen A. Kelincahan, B. Keseimbangan, C. Daya tahan, D. Kelenturan, E. Stabilitas stamina. Jawabnya adalah, ya betul, C. Daya tahan. Gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem saraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku disebut A. Asperger disorder, B. Hyperactive, C. Slow learner, D. Down syndrome, E. Autis. Jawabannya adalah E. Autis. Biologis, psikologis, dan sosiologis merupakan A. Fungsi pendidikan jasmani, B. Azas-azas pendidikan jasmani, C. Hakikat pendidikan jasmani, D. Prinsip pelaksanaan pendidikan jasmani, E. Landasan ilmiah pendidikan jasmani. Jawabannya adalah E. Landasan ilmiah pendidikan jasmani. Lanjut. Guru PJOK memberikan kesempatan peserta didik untuk mengamati, membaca, dan mengembangkan sebanyak mungkin pengetahuan yang telah diperoleh dari berbagai mata pelajaran. Dalam hal ini, peserta didik dilatih secara individual maupun kelompok untuk menelaah dengan wawasan yang lebih luas. Proses tersebut, guru menggunakan metode A. Diskusi, B. Latihan, C. Tanya jawab, D. Eksperimen, E. Proyek. Jawabannya adalah ya, E. Proyek. Alasan penggunaan media dalam proses pembelajaran kecuali A. Membedakan persepsi, B. Menarik perhatian, C. Menyederhanakan pesan, D. Mengurangi verbalistis, E. Menghemat waktu. Jawabannya adalah A. Membedakan persepsi. Merencanakan seperangkat tugas dalam berbagai tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan perbedaan individu dan yang memungkinkan peserta didik untuk beranjak dari tugas yang mudah ke sulit merupakan peranan guru PJOK dalam pengembangan gaya mengajar. A. Resipokal, B. Inklusi, C. Konvergen, D. Komando, E. Latihan. Jawabannya adalah B. Inklusi. Sendi yang dapat berputar ke segala arah adalah sendi A. Pelana, B. Peluru, C. Putar, D. Geser, E. Kaku. Jawabannya adalah B. Sendi peluru. Lemparan dalam permainan softball yang biasanya digunakan dalam keadaan darurat dan dilakukan dalam waktu yang cepat serta posisi tubuh membungkuk dengan kedua kaki ditekuk adalah A. Lemparan bawah, B. Lemparan atas, C. Lemparan memutar, D. Lemparan jongkok, E. Lemparan samping. Jawabannya adalah A. Lemparan bawah. Gerakan melompat, tangan bertumbuh pada satu alat tertentu dalam aktivitas senam merupakan rangkaian gerak A. Kuda-kuda lompat, B. Palang sejajar, C. Palang bertingkat,
D. Loncat harimau. E. Trampolin. Jawabannya adalah A. Kuda-kuda 4. Gerakan menjatuhkan lawan yang dilakukan dengan menjepitkan kedua tungkai kaki pada sasaran leher, pinggang, atau tungkai sehingga lawan terjatuh dalam pencaksilat dinamakan A. Sapuan, B. Dengkulan, C. Tendangan, D. Pukulan, E. Guntingan. Jawabannya adalah E. Guntingan. Pak Oganda adalah seorang guru PJOK yang akan menganalisis nilai dengan cara mengelompokkan hasil nilai harian peserta didik berdasarkan kompetensi dasar tiap materi ajar. Tujuan utama Pak Oganda melakukan hal tersebut adalah untuk A. Menyusun laporan kemajuan hasil belajar untuk kenaikan kelas. B. Mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. C. Memperbaiki proses pembelajaran. D. Menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian. E. Menyusun laporan kemajuan hasil belajar akhir semester. Jawabannya adalah C. Memperbaiki proses pembelajaran. Peserta didik cenderung kurang bersemangat dan kurang termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran senam lantai. Tema yang akan digunakan oleh guru PJOK dalam memecahkan masalah di atas melalui penelitian tindakan kelas adalah A. Peningkatan hasil belajar senam lantai melalui penerapan metode pembelajaran A. B. Perbandingan metode A dan metode B terhadap hasil belajar senam lantai. C. Upaya pemberian motivasi melalui metode A terhadap hasil belajar senam lantai. D. Hubungan antara metode dan motivasi terhadap hasil belajar senam lantai. E. Pengaruh metode pembelajaran A dan motivasi terhadap peningkatan hasil belajar senam lantai. Jawabannya adalah A. Peningkatan hasil belajar senam lantai melalui penerapan metode pembelajaran A. Lanjut ya. Feedback yang dilakukan dengan ungkapan seperti pakai awalan sebelum melempar, jangan asal lempar saja, merupakan A. Specific feedback, B. General feedback, C. Congruent feedback, D. Negative feedback, E. Positive feedback. Jawabannya adalah D. Negative feedback. Salah satu tujuan mempelajari sejarah perkembangan olahraga adalah A. Mengintervensi budaya olahraga, B. Untuk menanamkan kecintaan terhadap olahraga, C. Menghimpun inspirasi untuk perubahan dan pengembangan olahraga, D. Untuk menghasilkan karya olahraga yang spektakuler, E. Untuk memecah perilaku kecurangan dalam olahraga. Jawabannya adalah C. Menghimpun inspirasi untuk perubahan dalam pengembangan olahraga. Isu tentang gender, suku, dan budaya merupakan bagian kajian ilmu A. Kesehatan olahraga, B. Sosiologi olahraga, C. Psikologi olahraga, D. Manajemen olahraga, E. Ekonomi olahraga. Jawabannya adalah B. Sosiologi olahraga. Indikator berikut ini akan digunakan dalam penilaian proses dengan teknik unjuk kerja pada materi lompat jauh, kecuali A. Awalan, B. Jauhnya lompatan, C. Sikap badan di udara, D. Sikap mendarat, E. Tumpuan. Jawabannya adalah B. Jauhnya lompatan. Kemampuan mengembangkan variasi secara kreatif dalam pembelajaran PJOK sangat penting dimiliki oleh guru PJOK. Karena guru yang kaya dengan variasi materi pembelajaran akan berdampak langsung kepada siswa sebagai berikut. A. Meningkatkan unjuk kerja siswa. B. Menghindari kebosanan. C. Meningkatkan prestasi hasil belajar siswa. D. Meningkatkan kesegaran jasmani.
E. Meningkatkan mutu pembelajaran. Jawabnya adalah B. Menghindari kebosanan. Yang berperan untuk kontraksi otot adalah A. Asetilkolin, B. ATP, C. Aktomiosin, D. AMP, E. Semuanya benar. Jawabannya adalah E. Semuanya benar. Teknik penilaian yang digunakan guru PJOK saat akan menilai kompetensi sikap pada pembelajaran bola basket adalah A. Tes lisan, B. Tes tertulis, C. Penugasan, D. Unjuk kerja, E. Observasi. Jawabnya adalah E. Observasi. Berikut ini merupakan cara yang akan dilakukan penyelamat dalam melakukan penyelamatan di air sehingga posisi kepala korban menghadap ke atas, yaitu A. Memegang kepala korban dari belakang, B. Memegang leher korban dari belakang, C. Memegang perut korban dari belakang, D. Memegang punggung korban dari belakang, E. Memegang lengan korban dari depan. Jawabnya adalah A. Memegang kepala korban dari belakang. Penilaian yang dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasi, kemampuan menyelidiki, dan kemampuan menginformasikan sesuatu hal yang secara jelas adalah A. Penilaian portofolio, B. Penilaian praktek, C. Penilaian proyek, D. Penilaian penugasan, E. Penilaian unjuk kerja. Jawabannya adalah E. Penilaian unjuk kerja. Lari cepat 100 meter, renang 25 meter, dan angkat besi menggunakan sistem A. Kardiorespiratory, B. Aerobik, C. Gerak, D. Anaerobik, E. Energi. Jawabannya adalah D. Anaerobik. Berikut ini adalah narkotika yang berasal dari jenis tumbuhan. A. Miras, B. Putau, C. Heroin, D. Kokain, E. Ganja. Jawabannya adalah E. Ganja. Berikut ini merupakan fungsi kerja organ tubuh manusia dalam olahraga, kecuali A. Sistem otot dan saraf, B. Sistem gerak, C. Sistem jantung dan pernapasan, D. Sistem pencernaan, E. Sistem energi. Jawabannya adalah B. Sistem gerak. Ya, selesai. Itulah 50 contoh soal SKB untuk guru PJOK berdasarkan pengalaman pribadi dan juga hasil sharing dengan beberapa teman yang lulus PNS pada tahun 2018. Semoga contoh soal tersebut dapat membantu teman-teman sekalian lulus menjadi PNS pada periode kali ini. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian contoh soal untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.